Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita memulai dan untuk yang lebih lanjutnya dimohon kepada ketua kelas di sini Ikoba ya ketua kelasnya ya untuk memimpin doa. Waktunya Bapak persilakan. Untuk mulai pelajaran hari ini, karenanya kita berdoa. Berdoa mulai. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang dinamika pelanggaran hukum ya. Jadi pelanggaran hukum itu terjadi ya di berbagai lingkungan masyarakat ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan bangsa ya. Di lingkungan sekolah pelanggaran hukum itu yang seperti apa? Yang dia melanggar tata tertib sekolah seperti datang terlambat, membolos ya, tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti upacara, itu pelanggaran di bidang di lingkungan sekolah. Pelanggaran hukum di lingkungan negara ya, itu pelanggaran yang melanggar undang-undang. Hukumannya itu adalah pidana. Pada pertemuan kita yang kali ini ya, kita ke bab yang ketiga ya, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita lanjut, Bapak minta kita untuk berdiri dulu. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka biar semangat kita lebih membara ini. Dibiasakan sikapnya sempurna. Duduk kembali. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di situ yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ekonomi ya, yang kedua di bidang sosial budaya, dan yang ketiga di bidang pendidikan. Kan untuk peta konsepnya ya, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaruh dan kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan di bidang pendidikan. Lebih jelasnya di sini Bapak akan putarkan sebuah video. Jadi nanti silakan disimak. Pada tahun 1072 Masehi yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Pada abad ke-20 dan setelahnya, pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disebut dengan LIPI. Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan iptek lebih spesifik.
Dan tujuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang ekonomi pengaruh positif pertumbuhnya ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, meningkatnya sifat adanya kesenjangan sosial, memudarnya nilai-nilai asli bangsa. Kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang pendidikan pengaruh positif munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan, memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar. Setelah nanti menonton videonya atau mau membaca bahan yang sudah Bapak kasih, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, izin sebelumnya, nama saya Fajar Irawan. Di sini saya akan menanyakan negara mana yang pertama kali memunculkan IPTEK ini, Pak? Terima kasih. Oke, negara mana yang pertama mendirikan teknologi? Ya, Bapak langsung bentuk kelompok, ya, yang mana nanti akan langsung mengerjakan sebuah proyek, ya. Jadi langsung dibentuk, yang sebelah kanan kelompok 1, tengah kelompok 2, sebelah kiri kelompok 1, tengah kelompok 2, kanan kelompok 3, ya, yang mana kelompok 1 membahas di bidang ekonomi, kelompok 2 di bidang sosial budaya, kelompok 3 di bidang pendidikan, ya. Proyeknya adalah membuat sebuah poster yang melalui aplikasi Jambu. Nanti posternya mau seperti apa itu kreativitas kalian masing-masing, ya. Nah, setelah jadi nanti kita presentasi. Kita masuk ke aplikasi Jamboardnya, silahkan ke halaman 2, yaitu yang di tembok. Yuk dirapikan, semua nama harus masuk di itunya. Itu Dina, Sophia, Diara masuknya di mana? Disesuaikan di kelompoknya, jangan di atas. Karena ada 9 dan 10 sampai 10, maka dibuat kecil-kecil aja. Yang lainnya memberikan saran, ada yang mendektekan namanya biar cepat. Jadi adminnya bisa cepat ngerjainnya. Kalau untuk judul di sini nih nulisnya di teks. Jadi bisa dilebarin nih, kayak gini kan, ini kan masih bisa dilebarin tuh. Kelompok 2 belum ada yang ditampilkan.
Gimana, bisa dipahami? Bisa? Oke. Yang penting proyeknya ya dikerjakan secara teamwork, artinya secara kelompok ya. Walaupun laptopnya cuman ada satu di masing-masing kelompok, tapi harus bekerja secara bersamaan. Harus bertukar pikiran, oh ini harus dipasang gambar ini, warnanya harus apa, itu harus didiskusikan ya. Jangan sampai terlihat kerja sendiri-sendiri. Oke ya. Waktu kita 20 menit lagi ya untuk project ya. Bagaimana untuk pembuatan proyeknya, sudah selesai? Sudah ya, oke. Kalau sudah dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya ya, dibacakan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Saya memperkenalkan diri, nama saya Dina, dan ada teman saya Sela dan Tika, ada Putri, Aditi, Rifa, dan Sekti, Eka, ada Nadia dan Alisa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan IPTEK terhadap NKRI di bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan ini ada pengaruh positif dan negatif. Yang pertama adalah positifnya, yaitu dari mudahnya mengakses informasi, meningkatkan kualitas pendidik. Jadi mudahnya mengakses informasi adalah saat kita tidak mengetahui informasi yang diberi, kita bisa mencarinya di berbagai website internet dan lainnya. Dalam kita membuat project ini ya, membuat project ini kita menggunakan apa? Teknologi ya, yang tadinya offline kita ubah menjadi online. Nah, ini salah satu pemanfaatan dari perkembangan IPTEK. Kegiatan kita hari ini kita mempelajari kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Kita sudah membahas tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif, dan harapan kita semua untuk lebih condong ke pengaruh positif. Jangan terlena dengan handphone, karena di sisi lain handphone memiliki pengaruh negatifnya. Oke, sekian. Adinda Fajar ya yang sudah memberikan masukan ataupun evaluasi ataupun kesimpulan dalam pertemuan kita hari ini. Kita sampai di penghujung kegiatan. Kepada ketua kelas, Bapak minta untuk memimpin doa. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.